Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Dwi Pratiwi akan mempresentasikan pembelajaran masa depan e-learning untuk melengkapi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Masalah etika e-learning tentunya memiliki prinsip etika seperti menghormati privasi orang lain, jangan menyebar informasi pribadi orang lain tanpa izin, verifikasi informasi, sebelum menyebar informasi atau berita, pastikan itu benar dan diverifikasi untuk menghindari penyebaran berita hoaks. Yang ketiga, dapat berkomunikasi secara sopan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, hak cipta dan penggunaan materi. Dalam menggunakan hak cipta, tentunya kita jangan langsung menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa seizinnya. Yang selanjutnya, hindari cyberbullying, di mana dalam berinteraksi dalam dunia nyata ini kita harus berhati-hati, jangan melakukan pelecehan, bullying, atau perhinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau karakteristik yang lain. Selanjutnya, tantangan pembelajaran. Pada tantangan pembelajaran ini ada 7. Merencanakan dan memadukan pembelajaran, mode komunikasi, waktu untuk merencanakan dan mengimplementasikan model, memadukan berbagai media dan alat elektronik, filosofis dan pelatihan guru, kesiapsiagaan dan kesiapan siswa, dukungan siswa. Pada 7 ini merupakan tantangan pembelajaran peserta didik ataupun guru. Yang selanjutnya, merancang dan pembuatan kegiatan pembelajaran. Ada 2, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus ini, interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video, kuis, papan diskusi, dokumen digital. Model pembelajaran asinkronus umumnya menggunakan metode ceramah. Sinkronus ini memiliki 2, yaitu sinkronus tatap muka dan tatap maya. Selanjutnya, asinkronus. Pembelajaran asinkronus ini pembelajaran yang mana mahasiswa dapat menentukan jadwal belajar sendiri secara mandiri dalam periode waktu tertentu. Mahasiswa yang sedang menjalani pembelajaran asinkron dapat mengakses materi pembelajaran berupa video, presentasi, bahan bacaan, atau tugas dan sebagainya. Ada 2 jenis, yaitu asinkronus mandiri dan yang kedua asinkronus kolaboratif. Pada pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini tentunya memiliki perbedaan. Kalau asinkron, ini perbedaan pembelajaran asinkronus, yaitu waktu dan interaksi yang dilakukan. Waktu pada asinkronus dilakukan secara fleksibel, peserta didik dapat mengakses materi kapan saja sesuai kebutuhan peserta didik. Kalau asinkron, yaitu pembelajaran dapat dilakukan pada proses yang ditentukan, seringkali dengan jadwal tertentu. Yang kedua, interaksi. Kalau asinkronus itu tidak langsung, komunikasi tidak terjadi secara langsung dengan dosen atau guru. Yang kedua, interaksi langsung pada pembelajaran sinkron, yaitu peserta didik berinteraksi secara real time dengan dosen atau guru, sehingga apabila peserta didik itu tidak paham, dapat langsung ditanyakan kepada dosen atau guru tersebut, dan kita memahaminya itu lebih gampang daripada asinkronus. Tetapi asinkronus juga memiliki akses yang luas untuk mencari informasi. Yang selanjutnya ada apa yang berubah. Lingkungan belajar tradisional dan lingkungan belajar baru. Pada lingkungan belajar tradisional, pengajar yang berpusat pada guru, kemudian kemajuan jalur tunggal, stimulasi satu indera, media tunggal, pembelajaran yang terisolasi, pembelajaran pasif, pembelajaran faktual dan berbasis pengetahuan,
respon aktif, dan konteks buatan yang terisolasi. Sedangkan lingkungan belajar baru yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, perkembangan multi-jalur, kerja kolaboratif, pertukaran informasi, perkembangan berbasis inquiry, berpikir kritis, dan pengembalian keputusan berdasarkan informasi. Nah, pada lingkungan belajar ini tentunya berbeda dengan belajar rasional dan pembelajaran baru. Pada pembelajaran baru memiliki banyak perubahan karena pada lingkungan belajar baru tentunya perkembangan teknologi sudah berkembang. Apa yang akan pelajar hadapi di masa depan? Apakah e-learning sekarang masih relevan dengan perkembangan teknologi? Pelajar di masa depan mungkin akan menghadapi tuntutan untuk memiliki keterampilan digital, di mana pada perkembangan masa depan tentunya perkembangan digital akan berkembang pesat, sehingga peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan adaptasi yang tinggi mengingat perkembangan teknologi yang terus berlanjut. E-learning pada pembelajaran saat ini sangat relevan karena memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan global, namun juga harus memperhatikan aspek interaksi sosial dan kemampuan berkolaborasi dalam pengembangan pendidikan di era digital ini. Pada belajar di masa depan tentunya memiliki perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga memudahkan akses untuk mencari informasi. Selanjutnya pembelajaran dan pedagogi. Nah, pada sama penjelasan yang sebelumnya, generasi abad ke-20 dan generasi yang baru ini memiliki perbedaan. Yang salah satunya membaca buku, tugas tunggal, pendekatan linier, persepsi melalui pembaca, sekolah pasif, teknologi eksternal itu merupakan generasi abad ke-20. Sedangkan generasi baru, persepsi tampilan visual non-linier, multitugas, persepsi ikonik, kerjasama, sekolah sebagai permainan, dan teknologi dalaman. Pada generasi baru ini tentunya di mana pada saat ini teknologi yang sudah berkembang pesat itu mendukung proses pembelajaran pada saat ini, karena pada proses pembelajaran saat ini semua pembelajaran menggunakan teknologi. Yang selanjutnya, skill teknologi abad 21, situasi pasca COVID yang bisa menunjang keberhasilan pembelajaran. Dan jelaskan pendapat Anda. Skill teknologi abad 21 yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran terutama dalam situasi pasca COVID-19 melibatkan kombinasi keterampilan digital, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, yang pertama, keterampilan digital. Pada keterampilan digital, kemampuan untuk menggunakan alat atau platform digital serta pemahaman tentang keamanan siber menjadi esensial. Yang kedua, kreativitas. Membantu siswa berpikir di luar batas, menciptakan solusi baru, dan menghadapi tantangan pembelajaran yang unik. Yang ketiga, kolaborasi. Keterampilan bekerja sama secara virtual dan kolaborasi online penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi lingkungan kerja yang semakin terhubung. Yang keempat, pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara kritis diperlukan dalam konteks pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, kemampuan belajar mandiri. Mampu mengatur waktu, mengelola sumber daya online, dan memiliki inisiatif untuk terus belajar secara mandiri. Yang keenam, literasi informasi. Memahami kredibilitas informasi, menyaring data, dan menilai sumber daya online adalah keterampilan penting untuk menavigasi banjir informasi di dunia digital. Dalam adaptabilitas dalam dua yang terus berubah, siswa perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi dan tuntutan lingkungan.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.